Di Korea Selatan guys, selain mereka menerapkan standar yang tinggi untuk kecantikan, mereka juga menerapkan hal yang sama untuk pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel, channelnya Mr. Abu. Oke guys semua, baru-baru ini ada yang request sama aku untuk mengangkat tentang konten pendidikan, di mana yang dibahas adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik. So guys, sebelum kita mulai, coba kalian sebutkan negara mana yang menurut kalian memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Silahkan komenkan di kolom komentar. Langsung aja, ini dia 7 negara dengan sistem pendidikan terbaik versi Mr. Abu. Oke guys, yang pertama ada negara Finlandia. Nah guys, di Finlandia ini sistem pendidikannya sangat unik, di mana biaya pendidikannya gratis. Kemudian nggak pakai seragam, maksudnya nggak ada seragam khusus yang harus dipakai oleh siswa-siswa tersebut. Kemudian nggak ada UN. Datu guys, suasana belajar di dalam kelas itu santai dan informal. Nah guys, Finlandia ini menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Tepuk tangan dulu buat Finlandia ya kan, keren kali ya. Di Finlandia ini guys, anak-anak atau siswa diwajibkan masuk sekolah pada umur 7 tahun. Karena guys, menurut mereka, jika anak yang masuk sekolah di bawah usia 7 tahun itu akan membuat anak tersebut stres. Jadi guys, mereka beranggapan bahwa anak yang usianya masih di bawah 7 tahun, ya udah habiskan dulu lah masa-masa main kalian itu ya kan, nikmati dulu masa-masa bermain kalian. Nanti ketika mereka sudah berumur 7 tahun, disitulah mereka ditempa untuk belajar. Nah guys, di Finlandia ini nggak ada perbedaan antara kelas unggul atau kelas favorit. Karena menurut mereka semua anak unggul dan semua anak adalah pelajar, jadi harus disamaratakan, gak ada perlakuan khusus gitu maksudnya ya. Selain itu guys, mereka juga membatasi jumlah siswa dalam satu kelas. Ya itu udah pasti lah ya kan, kalau misalkan terlalu banyak, nanti anak-anaknya nggak fokus. Hal lain yang cukup unik di Finlandia ini guys, jadi setiap 45 atau sampai 60 menit sekali siswa itu wajib istirahat. Ya, waktu pas jam istirahat itu terserah mereka mau main-main kayak, mereka mau makan kayak, terserah mereka. Pokoknya setiap 45 menit sampai 60 menit sekali mereka harus istirahat. Hal ini dilakukan supaya otak mereka ini fresh kembali ketika menerima pelajaran baru. Nah, di Finlandia guys, profesi guru itu sangat dihormati. Guru minimal harus lulusan magister dari universitas terbaik. Selain itu guys, biaya pendidikan menjadi guru ditanggung oleh pemerintah. Nah guys, inilah yang menyebabkan di Finlandia itu banyak guru yang berkualitas tinggi. Oh, Finlandia ini memang top markotop top lah ya kan, gak ada tandingannya. Yang kedua guys, ada Jepang. Nah guys, Jepang yang identik dengan bunga sakura ini merupakan salah satu negara yang sangat menyukai riset. Masyarakatnya guys dikenal dengan kesopanan, dikenal dengan pengetahuannya, dikenal dengan etos kerjanya yang super baik. Nah itu semua guys disebabkan karena sistem pendidikannya yang sudah pasti baik ya kan guys. Sistem pendidikan yang baik melahirkan generasi-generasi yang baik pula. Nah guys, hal yang unik terkait pendidikan di Jepang adalah bahwa anak-anak atau siswa sekolah dasar tidak akan mengikuti ujian sampai mereka di kelas 4 SD. Jadi guys, sebelum kelas 4, anak-anak atau siswa ini akan ditempah atau akan ditanamkan karakter-karakter yang baik. Di Jepang ini guys, sekolah dan perkuliahan biasanya dimulai ketika bunga sakura itu mekar. Nah guys, hal ini dipercaya dapat menambah semangat para pelajar. Selain itu guys, di Jepang ini siswa diminta untuk membersihkan sendiri ruang kelasnya. Hal ini dilakukan guys agar mereka saling bekerja di dalam tim, beradaptasi dalam tim, dan menyelesaikan sebuah permasalahan secara bersama-sama atau secara tim.
Nah, di Jepang guys, les adalah salah satu kegiatan yang sangat-sangat populer. Hal ini yang menyebabkan di Jepang itu tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Nah, yang paling salut guys, tingkat kehadiran siswa di Jepang itu mencapai 99,99%. Keren kali, bayangkan ya kan? Hampir nggak ada siswa yang bolos dalam belajar. Tangan dulu buat Jepang, ya kan? Nah guys, yang ketiga ada Korea Selatan. Di Korea Selatan guys, selain mereka menerapkan standar yang tinggi untuk kecantikan, mereka juga menerapkan hal yang sama untuk pendidikan. Hal ini terlihat guys dari berapa lama para siswa harus bersekolah. Untuk tingkat SD dan SMP guys, waktu belajar dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 16.30 atau kurang lebih sekitar 8 jam. Sedangkan untuk jenjang SMA guys, mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 22 atau sekitar 14 jam. Mana lah otaknya ya, kenapa nggak terbakar? Siswa di Indonesia belajar 7 jam aja udah terbakar otaknya. Kayak mana lah orang nih ya? 14 jam, kapan lah orang nih main-mainnya? Kurasa nggak ada main-mainnya orang ini ya, serius saja terus belajar. Nah guys, hal ini dilakukan agar para siswa ini dapat memasuki perguruan tinggi favorit mereka. Jadi guys, semua itu diberlakukan bukan tanpa alasan ya kan. Orang ini kerja keras, hasilnya adalah bisa masuk ke dalam perguruan tinggi yang menjadi favorit mereka. Selain itu guys, di Korea ini mereka harus belajar selama 7 hari dengan waktu yang sudah ditentukan tadi. Nah guys, dampak positif sistem pendidikan tersebut bagi para penduduk adalah di mana 99,2% penduduk laki-laki dan 96,6% penduduk wanita mereka ini teredukasi atau termasuk dalam kategori penduduk yang teredukasi. Keren kali ya kan? Di posisi keempat guys ada Kanada. Nah guys, Kanada memiliki standar kualitas pendidikan yang tinggi karena guys mereka mengeluarkan anggaran dana yang besar setiap tahunnya untuk dana pendidikan. Nah di Kanada ini guys, setiap daerah yang ada di Kanada diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan mereka. Jadi semacam dikasih otonomi ya kan. Tapi guys, dibandingkan Eropa dan negara Amerika Utara lain, Kanada ini termasuk salah satu negara dengan biaya pendidikan murah. Nah, hal inilah guys yang menjadikan alasan mahasiswa melanjutkan studi mereka. Yang kelima guys, ada Inggris Raya atau UK. Nah di Inggris ini guys, pendidikan itu diawasi dan diatur oleh Department for Education dan Department Business, Innovation and Skills. Nah di UK ini guys, pendidikan itu dibagi menjadi 4, yaitu Primary Education, kemudian Secondary Education, Future Education, dan Higher Education. Nah di Inggris ini guys, para pelajar diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah ketika mereka berusia 5 sampai dengan 16 tahun. Tahap penting pendidikan di Inggris dibagi menjadi 4 bagian utama guys, yang biasa disebut dengan K-Stage. K-Stage pertama pada saat mereka berusia 5 sampai dengan 7 tahun. K-Stage kedua pada saat mereka berusia 7 sampai dengan 11 tahun. K-Stage ketiga pada saat mereka berusia 11 sampai dengan 14 tahun. Dan yang terakhir guys, K-Stage keempat ketika mereka berusia 14 sampai dengan 16 tahun. Nah guys, di Inggris ini pelajar akan dinilai pada setiap tahap. Penilaian paling penting adalah ketika mereka berusia 16 tahun, ketika mereka mengikuti GCSE atau General Certificate of Secondary Education. Setelah mereka menyelesaikan ini, kemudian mereka diberikan pilihan untuk melanjutkan jenjang studinya atau masuk ke dunia kerja. Nah guys, untuk mutu pendidikan di Inggris ini nggak usah sanksi lagi kalian, udah pasti mantap ya kan, semuanya dijamin sama pemerintah. Oleh karena itu guys, kualifikasi pendidikan di Inggris ini sangat dihormati dan dihargai oleh seluruh dunia dan terkenal dengan kualitas yang tinggi. Selain itu guys, masa studi di Inggris ini singkat. Jadi untuk sarjana hanya 3 tahun dan untuk magisternya hanya 1 tahun.
Dan hal inilah yang membuat para pelajar di Inggris wah guys dapat memulai karirnya lebih awal. Yang keenam wah guys ada Singapura. Negara yang bertetanggaan dengan Indonesia ini wah guys adalah negara dengan urutan ketiga dalam hal pendidikan. Hal ini karena Singapura dikenal sangat fokus untuk mengembangkan pendidikan dasarnya yang kuat dan maju. Jika di negara lain seperti di Indonesia, siswa itu dibelajarkan secara mandiri, lain halnya di Singapura wah guys. Di Singapura ini, guru adalah sosok pemimpin kelas. Tapi wah guys, walaupun mereka menggunakan model konvensional dalam pembelajarannya, Singapura terbukti mampu mencetak para pelajar dengan kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Nah, dalam bidang matematika wah guys, siswa sekolah dasar disuguhkan dengan konsep pendidikan Singapore Maths yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama konkret, yaitu siswa diberikan alat bantu konkret untuk memahami materi pelajaran mereka. Yang kedua, kemudian pictorial, di mana para siswa dituntut untuk merancang alat bantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Yang terakhir adalah abstrak wah guys, di mana para siswa dapat memahami simbol-simbol matematika tanpa menggunakan alat bantu. Dalam bidang sains wah guys, mereka ini dilatih untuk menemukan konsep sains dengan memperkirakan, menganalisis, mengevaluasi, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan hasil temuan mereka. Nah wah guys, melalui pendekatan ini, kemudian para siswa dapat menyajikan konsep sains berdasarkan temuan mereka, didorong dengan bukti-bukti ilmiah yang mereka peroleh. Yang terakhir wah guys ada Hong Kong. Manajemen pendidikan di Hong Kong ini wah guys mengadaptasi model pendidikan dari UK. Yaitu wah guys, selain mengutamakan pengetahuan, mereka juga mementingkan pembelajaran praktik, kemudian kemampuan interpersonal, isu-isu sosial, budaya, dan yang paling penting adalah bagaimana cara mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Nah guys, hal inilah yang menyebabkan Hong Kong ini menjadi salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Nah guys, sistem pendidikan di Hong Kong ini dibuat secara kompetitif dan kualitas pendidik yang baik juga dapat membangkitkan atmosfer belajar yang baik dan yang tinggi bagi siswa. Tapi wah guys, walaupun mereka ini mengadopsi model pembelajaran dari UK, namun wah guys, kebudayaan Cina yaitu kebudayaan Kanton masih mempunyai pengaruh yang kuat wah guys ke semua. Untuk bisa sukses wah guys, para pelajar di Hong Kong ini harus bekerja dengan sangat keras tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial. Nah wah guys, di Hong Kong ini siswa dituntut untuk belajar secara independen dan mencari bahan-bahan penunjang untuk perkuliahan mereka. Oke lah guys, itulah pembahasan singkatku tentang 7 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Seperti biasa wah guys, jika kalian ingin berkomentar silahkan, jika kalian ingin memberikanku saran silahkan, atau jika kalian ingin menyebutkan ada negara-negara lain dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, silahkan kalian gaskan di kolom komentar di bawah sini wah guys semua. Oke wah guys, jika kalian menyukai videoku silahkan klik tombol like. Kemudian jika kalian merasa kontenku ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe di bawah sini. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian adalah orang pertama yang tahu ketika aku mengupload video terbaruku. Oke lah guys, demikian dulu pembahasan kali ini. Aku pamit, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.